Komjen Pol Budi Gunawan bukan petinggi Polri pertama yang terbelit kasus dugaan korupsi. Sebelumnya, sejumlah jenderal di lingkungan Tribrata pernah terjerat kasus rasuah. Sebagian terpaksa mendekam di penjara. Komisaris Jenderal Susno Duaji bisa jadi salah satu perwira kepolisian paling kontroversial. Pada Maret 2011, Susno divonis 3,5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena menerima suap dari PT Salma Arwana Lestari dan korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat tahun 2008. Pada 24 November, Susno dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri karena namanya disebut-sebut dalam konflik mafia hukum serta kasus cicak lawan buaya. Citra Korps Bayangkara juga sempat tercoreng saat mantan Kakor Lantas Irjen Joko Susilo ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek pengadaan simulator SIM. Kasus Joko mulai diajukan ke meja hijau pada 23 April 2013. Hampir setahun proses peradilan berjalan, pada 3 September 2013 Joko Susilo divonis 10 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Sempat melakukan banding, namun akhirnya MK menguatkan keputusan pengadilan tinggi dengan hukuman penjara 18 tahun serta denda 1 miliar rupiah. Kasus korupsi simulator SIM juga menyeret Wakil Kepala Korlantas Brigjen Didik Purnomo. Jenderal berbintang 1 ini ditetapkan sebagai tersangka setelah KPK menemukan bukti Didik terlibat dalam proses tender proyek simulator SIM dengan anggaran lebih dari 198 miliar rupiah. Setelah hampir 2 tahun menjalani proses hukum, Didik akhirnya menjalani sidang dan didakwa memperkaya diri sendiri dari uang proyek pengadaan alat simulator kendaraan di tubuh kepolisian. Dan yang terkini, calon Kapolri Komjen Budi Gunawan ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi. KPK menemukan aliran dana mencurigakan Budi Gunawan dari laporan lembaga swadaya Indonesian Corruption Watch yang kemudian dicocokkan dengan PPATK. ICW menyebutkan Budi memiliki rekening sebesar 95 miliar rupiah, sedangkan PPATK menyebut Budi memiliki 54 miliar rupiah dalam rekening Budi dan anaknya, Herviano Widyatama. Sementara pada tahun 2010, Mabes Polri menyatakan transaksi keuangan tersebut wajar. Tim Liputan melaporkan untuk NET.